Sebelum ke sini Ibrahim lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Lahirnya di sebuah daerah namanya Ur di Babilonia. Ur, Babilonia. Di mana Babilonia berada? Babilonia itu kalau sekarang di tepian Sungai Efrat. Bahasa Arabnya Furat. Dulu di wilayah ini ada peradaban yang cukup besar tersambung ke Yunani, disebut dengan Mesopotamia, sekitar 4000 tahun sebelum Masehi. Namanya Mesopotamia. 4000 tahun sebelum Masehi. Ini ada di tepian antara Efrat dan Tigris, ya, Dajlah dan Furat, yang kemudian mengalami penurunan sampai pecahannya di tahun kurang lebih 2000 sebelum Masehi. Itulah yang kemudian pecahannya melahirkan Babilonia. Di tahun inilah sekitar 2000 Masehi, ya, nanti yang menemukan dan menguasai wilayah itu 2024 sebelum Masehi. Persiapan untuk mendirikan ini, rajanya disebut dengan Namrud namanya, yang kelak akan diabadikan. Kisah Namrud yang terkait dengan Ibrahim itu pertama kali disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 258, paling kanan sebelah atas di mushaf. Tahun 2000 sebelum Masehi berdiri Babilonia. Kalau sebelum Masehi itu kan hitungannya mundur, ya, 2000, 1199 terus ke bawah. 4 tahun setelah ini kemudian berdiri, 1996 lahirlah Ibrahim alaihissalam. Jadi lahirnya di mana? Ur. Wilayahnya apa? Babilonia. Sekarang masuk bagian Irak kekinian. Di tahun 1921 sebelum Masehi, 1921 sebelum Masehi, maka menyeberanglah Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya kenapa disebut dengan Ibrahim atau Abram, ya, dalam bahasa lokal disebut dengan Ibrahim. Abram, sang penyeberang yang suka berkelana, berangkat satu tempat ke tempat lain, kadang untuk meriset dan menemukan kebenaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti itu diabadikan di Quran surah Al-An'am sampai ayat ke-76 dan ke-77, sampai menemukan kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal, dan seterusnya ayat. Kembalikan, maka tempat pertama yang beliau kemudian seberangi dan singgahi, berangkatlah kemudian ke daerah Kan'an ini yang telah dikenal dengan nama bumi Palestina. Jelas? Saya ulangi, berangkatlah kemudian ke bumi Kan'an ini, daerah Kan'an ini yang dikenal dengan nama bumi apa? Palestina. Itu terjadi tahun 1921 sebelum Masehi. Saya mau tanya pada teman-teman sekalian, Ibrahim lahir tahun 1996 sebelum Masehi. Saya tanya, Ka'bah yang di Mekah itu sudah ada belum? Sudah. Posisinya utuh atau tinggal pondasi? Tinggal pondasi. Jelas, ya? Posisinya tinggal pondasi, tidak utuh. Karena nanti belum ada perintah untuk meninggikan. Maka saat beliau kemudian beralih ke sini, ya, karena menemukan ketidakpuasan di wilayah sini dan telah menaklukkan Namrud, dialognya terjadi di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 258, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi, dan seterusnya ayat. Maka setelah diusir, tinggal lepas dari situ, maka menyeberang kemudian secara singkatnya sampailah ke sini. Dalam kondisi telah menemukan Allah dan mesti beribadah, mesti sholat. Ingat, sholat ibadah yang dilakukan oleh semua nabi untuk menunjukkan kebertuhanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sholat, tidak. Semua nabi sholat. Karena sifat pertama seorang yang yakin dengan ketuhanan Allah itu dibuktikannya mesti lewat sholat. Ya, ini ada di Quran surah ke-20 Thaha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri.
Aku tegaskan kata Allah, ya, innani dari kata inna dan mutakallim i. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Paham? Tidak. Huruf taukid untuk menegaskan sebuah hukum, informasi yang harus ditanamkan pada hati, jangan sampai goyah. Nasab. Nasaba rajulu asahu fil ardi. Seseorang menancapkan tongkatnya di bumi, artinya tegak, tidak goyah. Kata Allah, tegakkan, tegaskan dalam hatimu, tancapkan, jangan goyah. Aku Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku. Fa'budni, jika Anda telah menemukan Allah, ingin menuhankan Allah, buktikan keberimanan itu, sikap menuhankan Allah itu dengan menyembah Allah. Apa buktinya Anda beriman? Apa buktinya Tuhan kita Allah? Mesti ada bukti. Buktinya ibadah. Kita tanya bagaimana cara ibadahnya ya Allah, maka dijawab wa aqimis shalah, tunaikan salat. Karena itu semua nabi yang pernah bertugas di bumi itu salat. Nabi Isa salat, Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Zakaria salat, bahkan meminta kepada Allah sampai dikaruniai Yahya, itu dalam salatnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail alaihissalam salat, Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-55, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihissalam semua salat. Kiblatnya kemana? Karena yang tadi Ka'bahnya itu dalam kondisi atasnya sudah hancur kena banjir, tinggal pondasi, maka ditetapkanlah kemudian kiblat yang kedua. Ya, areanya di mana? Di bumi Palestina ini, di bumi yang disucikan, Al-Ardul Muqaddasah, itulah letaknya yang ada sekarang di area Masjid Al-Aqsa. Di sini ada tempat yang disucikan, daerah yang diberkahi. Disinilah kemudian letak kiblat yang kedua setelah Ka'bah. Saya ulangi, kiblat yang kedua setelah Ka'bah. Yang ini nanti akan dikoneksikan oleh semua nabi dari jalurnya Ibrahim alaihissalam sampai disambungkan ke kiblat yang pertama kali, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi nanti kiblatnya ada berapa? Dua. Satu apa? Ka'bah. Yang kedua apa? Al-Masjid Al-Aqsa. Adanya di mana Masjid Al-Aqsa? Di Palestina. Nah, nanti kenapa dikembalikan lagi ke Ka'bah? Kita akan lihat setelah masuk ke ujungnya. Mungkin mendekati subuh kayaknya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita memahami bumi Palestina dari awalnya, ini sudah wilayah yang disucikan. Makanya jelas di pembuka Quran surah ke-17 Al-Isra, di ayat yang pertama sudah kalimatnya jelas. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Ini bumi yang berkah, diberkahi. Bumi suci, bumi berkah. Bahkan nanti di Quran surah ke-5 Al-Maidah dari ayat ke-21 sampai ayat ke-24, khususnya saat Nabi Musa alaihissalam meminta umatnya untuk masuk ke daerah ini, maka kalimatnya jelas dikatakan, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Dah, ini tidak ada perdebatan di dalamnya. Satu. Pertanyaan saya, Yahudi sudah muncul belum? Israel ada nggak? Nggak ada. Ya. Jadi dengan bukti sejarah ini, dan ini yang menulisnya itu bukan orang Islam. John Kitto itu bukan orang Islam, dia non Muslim yang merangkum intisari dalam catatan di Bible untuk dituangkan. Dan menariknya beliau membuat peta juga di situ, dan Yahudi nggak ada, Israel nggak ditemukan. Jadi kalau sekarang ada klaim bahwa itu bumi bagian Palestina milik bagian ras tertentu, komunitas tertentu, dan saya harus masuk ke situ karena itu punya saya, itu dibatalkan sendiri oleh keterangan sejarah yang valid, bahkan ditulisnya dikuatkan oleh non muslim. Jelas sampai sini? Oke, ketemu jawabannya ya. Jadi kalau nanti ada ya, Anda bertemu diskusi di media sosial, itu kan tanah suci yang dijanjikan. Nah, tinggal diberi catatan saja. Maaf Ferguson, itu sudah diterangkan oleh teman-temanmu dari sejak dulu. Turunkan referensinya. Jelas sampai sini? Oke, satu.